Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Baiklah, pada video pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang pengertian inverse dan inverse matriks berordo 2 kali 2. Baiklah, langsung saja ke video pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, di sini ada pertanyaan. Yang pertama ada, dua buah matriks itu dapat dikalikan jika apa? Lalu bagaimana dengan aturan perkalian matriks? Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara kita menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu pada pembelajaran sebelumnya, di mana untuk jawaban yang nomor pertama, ini adalah dua buah matriks itu dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi dua buah matriks ini dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Itu untuk syarat dua buah matriks itu dapat dikalikan ya. Lalu bagaimana dengan aturan perkalian matriks? Jadi aturan perkalian matriks ini dengan cara baris kita kalikan dengan kolom. Jadi jangan sampai lupa untuk aturan perkalian matriks ini, karena di sini kita akan membahas lebih jauh mengenai inverse dan juga inverse matriks berordo 2 kali 2. Jadi untuk perkalian matriks tadi adalah dengan cara baris kita kalikan dengan kolom. Kita kalikan ya. Lalu bagaimana untuk soal yang nomor 3, bagaimana cara kita untuk menentukan determinan matriks yang berordo 2 kali 2? Kita perlu ingat untuk determinan matriks berordo 2 kali 2. Misal di sini ada matriks A 1, 1, 7, dan 8. Kita hitung determinan pada matriks A. Ingat rumus determinan dengan menentukan harus adalah dengan cara diagonal utama kita kurangkan dengan diagonal samping. Diagonal utamanya yang mana? Diagonal utamanya adalah 1 dan 8. Berarti kita kalikan 1 kali 8 kita kurangkan dengan diagonal samping. Diagonal sampingnya yang mana? 1 kali 7. Jadi untuk didapat hasilnya adalah diagonal utama kita kurangkan dengan diagonal samping menghasilkan 1 kali 8 dikurang dengan 1 kali 7. 8 kurang 7 sama dengan 1. Jadi determinan pada matriks A ini adalah bernilai 1. Oke, sampai sini dapat dipahami ya untuk pertanyaan-pertanyaan singkat untuk mengingat pembelajaran sebelumnya. Kalau gitu kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Untuk jenis-jenis matriks ini yang pertama di sini yang akan kita bahas ada 4 buah jenis matriks. Yang pertama ada apa itu matriks nol, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks segitiga. Baiklah, kita mulai dengan matriks nol. Matriks nol, apa itu matriks nol? Matriks nol itu adalah semua elemen pada suatu matriks itu bernilai nol. Karena di sini bisa kita lihat ini bernilai nol, maka bisa kita katakan untuk matriksnya ini adalah matriks nol. Dapat dipahami ya sampai situ. Lalu ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah semua elemen pada matriks tersebut bernilai nol kecuali pada diagonalnya. Di sini kita bisa lihat untuk diagonal pada matriks ini adalah bernilai 1, 2, dan 3. Jadi maka di sini bisa kita sebut untuk matriks ini adalah matriks diagonal. Lalu apa itu matriks I atau matriks identitas? Matriks identitas ini sama halnya dengan matriks diagonal. Itu adalah semua elemen pada matriks tersebut bernilai 0 kecuali pada diagonalnya yang bernilai 1. Jadi untuk matriks identitas di sini sudah terlihat adalah untuk matriks berordo 2 kali 2, untuk matriks identitasnya adalah 1, 0, 0, dan 1. Sampai sini dapat dipahami ya, untuk apa itu matriks identitas, dan apa itu matriks diagonal, dan apa itu matriks nol. Selanjutnya kita memasuki ke matriks segitiga. Baiklah, bisa kita lihat di sini matriks segitiga. Matriks segitiga itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada matriks segitiga bawah, dan di sini adalah matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga bawah? Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonalnya itu bernilai 0. Nah, ingat di atas diagonalnya di sini adalah diagonalnya adalah 1, 3, 4, di atasnya adalah bernilai 0. Ya, jadi di sini bisa kita sebutkan bahwa untuk matriks segitiga ini adalah
matriks segitiga bawah. Lalu selanjutnya di sini ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonalnya itu bernilai 0. Kita lihat untuk di bawah diagonalnya adalah 0. Yaitu diagonalnya adalah 1, 3, 1, di bawahnya adalah matriks di bawah bernilai 0, seperti itu. Jadi masih ingat ya untuk apa itu matriks 0, apa itu matriks diagonal, apa itu matriks identitas, dan apa itu matriks segitiga. Sekarang kita lanjut ke apa itu pengertian inverse matrix. Nah, bisa kalian lihat, inverse matrix ini adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Jadi inverse matrix itu adalah suatu matriks yang apabila dikalikan dengan inverse-nya maka akan menjadi matriks identitas. Jadi misalkan ada matriks A dikalikan dengan inverse dari matriks A, maka menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas tadi yang mana? Yaitu yang semua elemennya adalah 0 kecuali diagonalnya yang bernilai 1. Masih ingat ya untuk matriks identitas ya. Lalu selanjutnya ada inverse matriks, ini dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Jadi jangan lupa untuk menuliskan notasi inverse-nya, yaitu adalah A pangkat negatif 1, atau yang bisa kita sebut dengan A inverse. Nah, syarat matriks ini adalah suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinannya dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jadi, apabila determinannya ini bernilai 0, maka kita tidak bisa menentukan inverse-nya. Jadi, perlu kalian ketahui untuk determinan dari matriks tersebut yang dikatakan memiliki inverse ini tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0, ya. Jadi apabila determinannya ini bernilai 0, maka kita tidak bisa menentukan inverse-nya. Jika A dan B adalah dua buah matriks persegi yang berordo sama, maka berlaku matriks A dikalikan dengan matriks B ini sama dengan matriks B dikalikan matriks A, maka menghasilkan matriks identitas. Dengan I ini merupakan matriks identitas, sehingga dapat dikatakan bahwa matriks A dan matriks B adalah dua buah matriks yang saling inverse. Jadi syarat untuk dua buah matriks itu saling inverse adalah apabila A dan B ini adalah dua buah matriks persegi, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, di mana I ini adalah matriks identitas. Jadi untuk syarat dua buah matriks yang saling inverse seperti ini ya. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal. Nah, diketahui pada matriks A ini adalah 2, 1, 3, 2, dan matriks B ini adalah 2, negatif 1, negatif 3, dan 2. Tunjukkan bahwa matriks A dan matriks B ini adalah dua buah matriks yang saling inverse. Ingat, untuk syarat dua buah matriks ini saling inverse adalah jika matriks A dan matriks B ini adalah matriks persegi yang berordo sama, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, di mana ini adalah matriks identitas. Sekarang kita ingin membuktikan. Kita pertama coba A kali B dulu. Matriks A dikalikan dengan matriks B menghasilkan matriks A-nya adalah 2, 1, 3, 2, matriks B-nya adalah 2, negatif 1, negatif 3, dan 2. Sekarang kita coba hitung. Ingat perkalian dua buah matriks yaitu dengan cara baris kalikan dengan kolom. Kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 ditambah dengan 1 kali negatif 3. Lalu untuk yang sebelah sini 2 kali negatif 1 ditambah dengan 1 kali 2. Untuk sebelah sini 3 kali 2 ditambah dengan 2 kali negatif 3. Untuk sebelah sini yaitu adalah 3 kali negatif 1 ditambah dengan 2 kali 2. Maka didapat hasilnya adalah 2 kali 2 ditambah 1 kali negatif 3, maka 4 ditambah negatif 3. Lalu di sini ada negatif 2 ditambah 2. 3 kali 2 sama dengan 6, 2 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 6. 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3, ditambah dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 4 kurang 3 sama dengan 1, negatif 2 tambah 2 sama dengan 0, 6 kurang 6 sama dengan 0, negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Jadi didapat untuk matriks perkalian matriks A dan matriks B ini menghasilkan 1, 0, 0, 1. Nah, bisa kita lihat 1, 0, 0, 1 ini adalah
matriks identitas. Nah, sekarang kita coba lagi untuk kita kalikan matriks B dikalikan dengan matriks A. Apakah hasilnya bernilai sama? Dan ternyata kita hitung matriks B-nya ada 2, negatif 1, negatif 3, dan 2. Lalu matriks A-nya ada 2, 1, 3, 2. Kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu baris kali kolom. Barisnya mana? Itu adalah 2 dan negatif 1. Kolomnya adalah 2 dan 3. Sekarang kita coba kalikan. 2 kali 2 ditambah dengan negatif 1 kali 3. Selanjutnya, 2 kali 1 ditambah dengan negatif 1 kali 2. Dan seterusnya. Didapat ternyata hasilnya adalah 4 ditambah negatif 3, 2 ditambah negatif 2, negatif 6 tambah 6, negatif 3 tambah 4. Maka menghasilkan 4 kurang 3 sama dengan 1, 2 kurang 2 sama dengan 0, negatif 6 tambah 6 sama dengan 0, negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Maka matriks B dikalikan matriks A ini adalah matriks identitas. Jadi bisa kita katakan untuk dua buah matriks A dan B ini adalah saling inverse. Jadi matriks A dan matriks B adalah dua buah matriks yang saling inverse. Ya, sampai sini dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita mari memahami. Di sini sudah terlihat adalah perkalian dari matriks A dikalikan matriks B dan matriks B dikalikan dengan matriks A. Nah, ingat inverse matriks tadi adalah sebuah matriks yang apabila dikalikan dengan inverse-nya maka akan menghasilkan matriks identitas. Itu adalah pengertian inverse. Jadi kita lihat untuk matriks A ini kita bisa menyebutnya dengan inverse dari matriks B dan kita beri notasi B pangkat negatif 1 atau A sama dengan B pangkat negatif 1 atau yang bisa kita sebut dengan B inverse. Jadi apabila kita masukkan ke rumus, A kali B tadi sama dengan matriks identitas. Yang A-nya ini adalah B pangkat negatif 1. Kita tulis saja B pangkat negatif 1 dikalikan B sama dengan I. Maka B inverse kali B sama dengan matriks identitas. Maka memenuhi untuk inverse, pengertian inverse tadi adalah apabila sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Ya, sampai situ dapat dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke sini. Matriks B ini disebut dengan inverse dari matriks A dan diberi notasi A pangkat negatif 1 atau B sama dengan A pangkat negatif 1 atau biasa kita sebut dengan A inverse, di mana B kali A itu sama dengan matriks identitas, di mana B ini adalah A pangkat negatif 1 atau A inverse dikalikan A itu sama dengan matriks identitas. Jadi untuk inverse-nya, ingat inverse tadi adalah sebuah matriks yang apabila dikalikan dengan inverse-nya maka akan menghasilkan matriks identitas. Ya. Oke, baiklah. Setelah kita lanjut. Nah, di sini sudah terlihat soal latihan. Silahkan kalian kerjakan. Tunjukkan matriks mana saja yang saling inverse. Matriks A-nya adalah 2, 3, 3, 5. C-nya ada 2, negatif 3, negatif 3, dan 4. B-nya ada 5, negatif 3, negatif 3, dan 2. Yang D-nya ada negatif 4, 3, 3, dan 2. Silahkan kalian tentukan matriks mana saja yang saling inverse. Ingat, syarat saling inverse adalah apabila misal matriks A dan B ini adalah dua buah matriks persegi yang berordo sama. Lalu apabila matriks A kali B itu sama dengan B kali A menghasilkan matriks identitas, maka bisa kita sebut dengan matriks A dan B ini matriks yang saling inverse. Sekarang kalian lihat matriks mana saja yang saling inverse. Apakah A dan C, apakah B dan C, apakah A dan D? Silahkan kalian tentukan sendiri. Baiklah, kita lanjut ke matriks selanjutnya, yaitu inverse matriks yang berordo 2 kali 2. Misalkan A adalah A, B, C, D. Matriks A adalah A, B, C, D dengan AD dikurang BC itu tidak boleh sama dengan 0. AD dikurang BC ini adalah determinan. Ingat, rumus determinan adalah diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Diagonal utamanya adalah AD dan diagonal sampingnya adalah BC. Jadi untuk determinannya ini perlu diingat adalah tidak boleh sama dengan 0. Inverse matriks A dapat dicari dengan rumus A pangkat negatif 1 atau A inverse. Jangan sampai lupa kalian untuk menuliskan notasinya.
sama dengan 1 dibagi determinan pada matriks A, yaitu A dikurang BC dikalikan dengan An D negatif B negatif C dan A. Ingat D negatif B negatif C dan A ini didapat di sini, yaitu diagonal utamanya tinggal kita ubah, di mana A dan B kita ubah menjadi D dan A. Lalu untuk diagonal sampingnya adalah B dan C, kita ubah atau kita negatifkan saja, maka menghasilkan negatif B dan negatif C. Jadi untuk matriksnya yang perlu kita kalikan adalah ini ya, D negatif B negatif C dan A. Dan juga perlu diingat, untuk determinannya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Bapak tekankan lagi, apabila determinannya ini sama dengan 0, maka kita tidak bisa menentukan inverse-nya. Sampai sini dapat dipahami ya. Oke, baik, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, misalkan sama, itu matriks A ini adalah A, B, C, D, dengan determinan pada matriks A-nya ini adalah bernilai 1. Maka inverse matriks A itu dapat dicari dengan rumus A pangkat negatif 1 atau A inverse ini sama dengan D negatif B negatif C dan A. Nah, jadi apabila determinannya itu adalah 1, maka rumus yang kita pakai adalah ini saja, yaitu D negatif B negatif C dan A, di mana diagonal utamanya yaitu AD, A dan D ini kita ubah menjadi D dan A. Lalu untuk diagonal sampingnya yang awalnya adalah positif, kita negatifkan jadi negatif B dan negatif C. Sampai sini dapat dipahami ya. Oke, baiklah, kita lanjut ke contoh soal agar kalian lebih memahaminya. Di sini tentukan inverse dari matriks berikut. Matriks A-nya adalah 4, 3, 2, 2. Kita hitung penyelesaiannya adalah, ingat, jangan sampai kalian lupa untuk menuliskan notasi inverse-nya adalah A pangkat negatif 1, karena di sini adalah matriks A. Jadi A pangkat negatif 1 atau A inverse sama dengan, rumusnya adalah 1 dibagi determinan pada matriks A dikalikan dengan D negatif B negatif C dan A. Sekarang kita hitung determinan pada matriks A-nya adalah diagonal utamanya adalah 4 kali 2, kita kurangkan dengan diagonal sampingnya adalah 3 kali 2. Jadi didapat adalah 4 kali 2 sama dengan 8, lalu diagonal sampingnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6, 8 kurang 6 sama dengan 2. Jadi didapat adalah 1 dibagi determinan pada matriks A, maka menghasilkan adalah 1/2 di sini ya. Lalu kita hitung D negatif B negatif C dan A. Ini yang mana? Kita lihat di sini, maka bisa kita tukar untuk diagonal utama yang awalnya adalah 4 dan 2, maka berubah menjadi 2 dan 4. Di sini, dapat dipahami ya. Lalu yang awalnya adalah 3 dan 2, kita negatifkan menjadi negatif 3 dan negatif 2. Jadi dapat matriksnya seperti ini. Tinggal kita kalikan saja dengan perkalian skalar, yaitu 1/2 dikalikan 2, negatif 3, negatif 2, dan 4, maka menghasilkan 1/2 kalikan 2 sama dengan 2/2, itu sama dengan 1. 1/2 dikalikan negatif 2, itu sama dengan negatif 1, atau negatif 2/2. 1/2 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 3/2. 1/2 dikalikan dengan 4, menghasilkan 4/2, itu sama dengan 2. Maka untuk inverse dari matriks A ini adalah 1, negatif 3/2, negatif 1, dan 2. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Kita lanjut ke inverse pada matriks ini, yaitu matriksnya adalah 1, 1, 7, 8. Sekarang akan kita hitung untuk inverse pada matriks A. Ingat, yang pertama kita hitung dulu determinannya. Determinannya adalah 1 kali 8 kita kurangkan dengan 1 kali 7. Maka menghasilkan adalah 1. Nah, karena rumusnya adalah karena determinan pada matriks A-nya ini adalah 1, maka rumus yang kita gunakan bisa saja langsung dengan rumus ini, yaitu A inverse ini sama dengan D negatif B negatif C dan A. Ya. Atau kalau kalian masih bingung, kita gunakan rumus yang awal, di mana 1 dibagi determinan pada matriks A dikalikan dengan D negatif B negatif C dan A. Sekarang kita lihat. Nah, kita buktikan. Ingat, determinan pada matriks A ini rumusnya adalah diagonal utama dikurang diagonal samping ya. Jadi yang didapatkan adalah 1 kali 8 kurang dengan 1 kali 7. Didapat 8 kurang 7 sama dengan 1. 1/1. 1/1 dikalikan dengan ini, maka menghasilkan D negatif B negatif C A ini. Ternyata pas kita hitung, diagonal utamanya kita ubah
yang awalnya adalah 1 dan 8 berubah menjadi 8 dan 1. Yang awalnya ada 1 dan 7, kita ubah ke matriks ini menjadi -1 dan -7. Maka didapatkan untuk inverse matriks A-nya ini adalah 8, -1, -7, dan 1. Yang ini. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi suatu matriks itu dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jika A dan B adalah dua matriks persegi yang berordo sama, maka berlaku AB sama dengan BA sama dengan I, di mana I di sini adalah matriks identitas. Jadi matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan matriks B dikalikan matriks A menghasilkan matriks identitas. Jadi maka untuk matriks A dan B ini adalah dua buah matriks yang saling inverse. Lalu di sini ada perlu kalian ketahui juga untuk notasi inverse-nya adalah A pangkat -1. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk menuliskan notasi inverse-nya. Lalu untuk rumusnya ada 1 dibagi determinan pada matriks A atau AD kurang BC dikalikan dengan D negatif B negatif C dan A dengan determinan pada matriks A-nya tidak boleh sama dengan 0. Perlu diingat lagi, untuk determinan apabila bernilai 0, maka kita tidak bisa menentukan suatu inverse-nya. Sampai dapat dipahami ya. Lalu untuk determinannya ini bernilai 1, maka inverse matriks untuk matriks berordo 2 kali 2, maka rumusnya adalah A inverse sama dengan, langsung saja kita buat di sini adalah D negatif B negatif C dan A. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Baiklah, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Tetap semangat dalam belajar matematika, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.